teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 4. Nah, di hari ini kami akan mulai melakukan perjalanan kami, yaitu ke tempat ibadah agama Buddha. saksikan perjalanan kami. Dadah. Halo teman-teman, jadi di sini perjalanan kami menuju tempat ibadah agama Buddha. Jadi Vihara. yes. Dan bisa kita lihat perjalanannya cukup jauh, tetapi dengan view yang cukup indah. Ya, kami akan tetap semangat kalau tempat ibadahnya buka. Terima kasih. Perkenalkan Pak, kami siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Kampung Jahe izin ingin melakukan wawancara dengan saya Johannes Andika Nebaho. Saya Tracy Benedetta Saragi. Saya Tracy Alfian Semena. Jadi di sini kalau bisa Bapak memperkenalkan diri Pak. Ya, nama saya Pendeta Suryan Retama Surwati. Saya melayani sekarang di kantor Monramen GBKP sebagai salah satu pendeta tugas khusus. Kebetulan hari ini kita beribadah melayani khotbah di GBKP Komplek Asrama Kodim dan berjumpa dengan adik-adik ini ketiganya. Ya, itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Jadi langsung aja izin ke pertanyaannya Pak. Jadi menurut Bapak Pendeta, apa keunikan agama Kristen Protestan? Ya, jadi kalau kita berbicara karena Protestan, keunikannya adalah secara jelas karena anugerah ya. Jadi kita berbicara anugerah. Mungkin ada beberapa agama dia berbicara tentang pahala, perbuatan baik, tapi kita berbicara anugerah. Jadi sola gratia itu menyatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Jadi bukan berbuat baik baru selamat, tapi keselamatan itu sudah dari Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, dan kita harus berbuat baik dan melakukan kehendaknya sebagai ucapan syukur, sebagai buah iman. Jadi kata kuncinya, imanmu adalah milikmu, tapi buah imanmu adalah milik orang lain. Itu mungkin untuk jawaban yang khusus untuk pertanyaan yang pertama. Oke Pak, untuk pertanyaan kedua, apakah ada persamaan agama Kristen Protestan dengan agama lain? Ya, secara khusus kalau dengan Katolik pasti sama ya, ada. Cuman walaupun ada beberapa perbedaan ya, baik karena sakramen di Katolik ada 7, di GBK di Protestan itu hanya 2, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Nah, jadi kalau karena Maria, karena Yusuf, kenapa ya sama. Dan kalau kita berbicara dengan agama lain, ya tetap melakukan kebaikan. Kalau yang lain memang berbicara adalah sebuah pahala, tapi kalau kita berbicara sebuah ucapan syukur gitu. Jadi tetap melakukan kebaikan, tetap memberikan diri untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua agama pasti membicarakan untuk kemuliaan Tuhannya gitu. Pasti ya melakukan kebaikan, bertolong-tolongan, menjaga lingkungan dan segala macamnya agar dunia ini tetap menjadi tempat yang nyaman, damai dan penuh keindahan. Jadi itu mungkin kesamaannya melakukan kebaikan untuk Tuhan. Jadi ini pertanyaan terakhir dariku Pak. Jadi kalau Bapak tahu sampai saat ini berapa jumlah pengikut agama Kristen Protestan Pak? Iya, kalau secara dunia kita kurang tahu ya. Tapi kalau secara data Indonesia itu perkiraan karena 20 sampai 21 juta. Ya, dan setahu saya juga yang paling tinggi itu di antara semua provinsi itu provinsi Sumatera Utara. Gitu ya. Itu yang terbanyak sepengetahuan saya. Cuma nanti mungkin adik-adik bisa juga Google atau tanya narasumber-narasumber yang lain. Tapi yang pasti perkiraannya sekitar 20 juta ke 21 juta. Itulah jemaah, artinya pengikut Protestan lah. Ya, selanjutnya deh. Selanjutnya Pak, apa inti dari pengajaran agama Kristen Protestan ini Pak? Ya, jadi kalau Kristen Protestan kan sama seperti yang dilakukan ya Martin Luther ya, ada Trisola, Sola Gratia, Sola Scriptura. Jadi menyatakan bahwa Allah itu adalah keselamatan, itu tadi adalah anugerah. Baru kita juga berbicara satu Alkitab,
sebuah sesuatu yang keutuhan dan bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan ya. Jadi dia sepaket, tidak bisa kita bilang enggak gitu. Jadi bagaimana kita bertuhan, kita terlihat juga bagaimana kita beriman, bagaimana kita melakukan menunjukkan iman itu kepada orang lain. Jadi itu yang harus penting. Jadi tidak berbicara bahwa ya rajin ke gereja aja, rajin ke ibadah-ibadah enggak, tapi dengan adanya kebersamaan, artinya sinergi antara beribadah dan juga tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan hidup yang ingin dicapai pemeluk agama Protestan ini Pak? Tujuannya adalah kita, kalau orang Karo bilang kegeluhun sersalalap pun hidup ke surga ya. Kita berbicara karena surga. Bahkan seperti yang kita bilang tadi, sebenarnya surga itu juga bukan adalah tempat yang jauh. Jadi sebenarnya yang mau kita capaikan bahwa surga itu juga kita buat di dunia ini. Jadi ada kedamaian di dunia ini, ada kenyamanan. Bukan nanti setelah kita mati baru kita masuk surga, tapi bagaimana kita membuat dunia ini juga menjadi surga. Iya. Ada lagi? Satu lagi Pak, apa aturan-aturan dalam majelis agama Kristen Protestan? Iya, kalau kita berbicara karena aturan kan masing-masing gereja berbeda. Tapi yang pasti semua gereja Protestan menyatakan bagaimana agar seluruh jemaatnya untuk beribadah. Bahkan bukan hanya di kebaktian, tapi bagaimana dia beribadah dalam dirinya. Gitu. Jadi bagaimana? Yang kedua ya selamanya juga gereja itu kan organisasi. Berarti ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Jadi banyak gereja Protestan yang punya tata gereja, punya ADART seperti itu yang harus mereka taati, dan tata gereja pasti berbeda-beda intinya. Tapi yang pasti secara jelas yang perlu kita ketahui, seluruh kegiatan kita adalah ibadah. Ya, jadi itu yang mau kita capai, bahwa kalau kita bicarakan, kalau Protestan itu berbicara Martin Luther, Zwingli, Calvin. Nah, kalau kita berbicara, kalau GBKP itu kan Calvin. Kalau Yohanes Calvin berbicara ya everyday is Sunday, setiap hari adalah minggu, setiap hari adalah ibadah. Jadi bagaimana kita bisa mewujud nyatakan ibadah itu bukan hanya di hari Minggu, tapi setiap hari kita tetap beribadah memuliakan Tuhan. Ini pertanyaan terakhir Pak untuk menutup wawancara ini. Jadi selain pendeta, siapa-siapa aja pemuka agama dalam agama Kristen Protestan Pak? Ya, jadi kalau di Protestan itu, kalau di GBKP ada pertua. Kalau nanti di HKBP, GKPS dan gereja-gereja suku itu yang suku Toba Simalungun itu namanya Sintua. Kalau dia ada lagi di GBKP itu namanya diaken. Kalau di gereja-gereja kesukuan yang lain itu namanya siamas gitu. Jadi tokoh-tokohnya itu adalah ya artinya pendeta, pertua diaken, kalau di gereja pendeta, sintua, siamas gitu. Dan untuk mengurusnya semua ada yang ditokohkan ataupun kepengurusannya. Biasanya itu dalam bentuk kepengurusan kaum. Ada kaum muda, kaum ibu, kaum bapak, anak-anak, ada lansia. Itu ada juga karena pengurusan karena wilayah atau sektor bisa dibilang, agar perjalanan pelayanan mungkin untuk ibadah harian, untuk ibadah rumah tangga bisa diaturkan oleh mereka. Jadi selain ada pertua, diaken, pendeta, ada juga kepengurusan-pengurusan yang diperlengkapi untuk menjalankan roda-roda pelayanan yang ada di gereja. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Satu lagi bisa Pak, pertanyaan pribadi. Bisa. Jadi kan tadi kami juga sempat mengikuti ibadah gitu kan Pak, ada dibagikan anggur sama roti. Jadi sebenarnya anggur sama roti itu bisa dimakan ataupun diminum oleh umat lain selain Kristen Protestan Pak, atau gimana Pak? Sebenarnya tidak, karena juga secara jelas bahwa kami juga umat kami yang dalam tanda khusus dia sedang digembalakan karena mungkin melakukan pelanggaran aturan gereja yang kita bilang tadi, dia juga tidak boleh. Bahkan anak-anak yang belum dingawankan, naik CD istilahnya, juga belum bisa. Atau misalnya orang-orang yang baru masuk ke gereja kita, misalnya dari agama yang lain yang belum dia artinya dibaptis, belum dia menerima, ya
pasti belum bisa. Tapi kalau misalnya dari gereja-gereja Protestan itu nggak ada masalah kan gitu. Artinya sesama Protestan itu tidak ada masalah. Tapi kemungkinan kalau di luar gereja dan belum layak itu belum bisa dilakukan. Sesuai dengan tadi ada juga momo ataupun apa namanya kertas ting-ting kalau kata orang Toba atau Semalungun ya, kertas warta jemaat. Ya, warta jemaat juga tadi dijelaskan bahwa itu tidak boleh. Baik Pak, sekian pertanyaan kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih.